peduli kamu punya berapa rumah di dunia ini. Kamu nggak mungkin bisa tidur pada dua rumah yang sama sekaligus. Kamu tidak bisa makan di dua rumah sekaligus. Kamu tidak bisa bergerak di dua tempat sekaligus. You can only stay in one place at a time. Dengan kamu cuma bisa tinggal di satu tempat pada waktu tertentu. Ngapain punya banyak tempat? Dia bilang, so kamu mau buat apa dengan uang kamu yang banyak? Dia bilang, kamu nanya saya seperti polisi. Saya bilang, kamu orang kaya. Orang kaya punya banyak kemauan. Dia bilang, saya sudah memutuskan dengan istri saya, kami punya batas hidup sekian. Lebih daripada itu kami beri semua sumbangan untuk yang lain. Kami tidak perlu uang lebih banyak dari situ. Bagaimana dengan Katie anak kamu? Saya bilang, nanti kalau kamu mau tinggalkan warisan apa? Saya sudah bilang sama dia, saya bertanggung jawab untuk sekolahkan kamu, tapi saya tidak bertanggung jawab untuk meninggalkan kamu warisan. Ada orang kaya yang bagus. Orang ini bekerja di banyak tempat, memberikan banyak sekali bantuan, beasiswa di beberapa tempat, membuat sekolah, membuat pusat kesehatan yang bagus di banyak tempat. Ketika orang takut akan Tuhan, dia tahu bagaimana pakai apa yang Tuhan beri kepada dia. Ketika orang tidak takut pada Tuhan, bahkan ketika dia miskin pun dia bisa berbuat yang jahat. Jadi jahat itu tidak ada hubungannya dengan kaya atau miskin, tetapi berbicara tentang apakah hati kita beres atau tidak beres. Orang yang mencintai keadilan, kesetiaan dan kerendahan hati, dia bisa cukup. Tuhan adalah gembalaku, tak ada lain yang kuinginkan. Nah, kalau kalian pernah nanti belajar ekonomi, keinginan itu adalah hukum tak terhingga yang bilang. Jadi dia keinginan sama dengan batas tak terhingga. Keinginan itu terus ada. Tetapi pemazmur berkata, ketika Tuhan menggembalakan aku, ketika hidupku percayakan kepada Tuhan, maka semua keinginanku sudah cukup terpenuhi. Puji Tuhan kalau ada orang hidup seperti itu. Pelayanan perkantas lahir dari sebuah cita-cita supaya di kota-kota, di tempat-tempat, di daerah-daerah di mana ada orang-orang yang dibawa untuk mengenal Injil, di mana ada orang dimuridkan untuk mencintai firman Tuhan dan duduk pada firman Tuhan, akan lahir orang-orang yang mencintai Tuhan, mencintai keadilan, mengejar kesetiaan, hidup dalam kerendahan hati, tidak peduli dia mau punya pekerjaan apapun, tapi dia hidup di jalan Tuhan. Itu cita-cita pelayanan perkantas. Saya mulai ikut pelayanan perkantas ketika saya masih siswa seperti kalian, dan tidak pernah menyesal. Waktu saya dulu ikut persekutuan siswa, mama saya bilang, "Unang lau itu sih, kenapa?" Saya bilang, "Biberon dan apa?" Saya bilang, "Mama pilih mana? Saya biberon atau simbolison?" Saya bilang, "Si Mababari," katanya. Dia bilang, dia takut kalau saya tidak bisa selesaikan sekolah, saya tamat dengan baik. Saya bisa bersaksi kepada kalian, saya tamat dengan nilai termasuk 10 yang terbaik dari sekolah saya. Ketika saya mencintai Tuhan, saya belajar dengan sungguh-sungguh. Saya tamat tepat waktu, tidak terlambat. Tuhan berkati, beri kesempatan bekerja di sebuah pekerjaan. Tuhan tuntun jalan kita. Jangan takut. Tidak pernah orang yang mencintai Tuhan, yang belajar hidup berjalan di dalam firman Tuhan, Tuhan tidak pelihara hidup. Saya berani menyaksikan. Jadi sejak usia kelas 3 SMA, saya mulai ikut persekutuan, ikut kelompok kecil, sampai mahasiswa, sampai tamat. Hari ini saya bisa cerita, kami punya kelompok kecil dari beberapa keluarga yang kami mulai ketika kami baru-baru menikah, dan kami sudah terus jalan hampir 30 tahun di kelompok, tidak pernah menyesal. Kita jalan terus. Anak-anak kita bimbing juga ikut Tuhan. Siapa bilang ikut Tuhan hidupnya rugi? Saya tidak pernah melihat itu. Jadi kalau Inang, kalau ada anaknya mau belajar firman Tuhan, jangan takut. Yang Inang perlu takut kalau dia tidak pernah mau lagi belajar firman Tuhan. Berdoa tak mau, baca Alkitab tak mau.
ke gereja malas, itu anaknya dalam bahaya besar. Jadi jangan dimarahin, sutung bibir kok. Sampai hari ini saya belum pernah jadi orang gila setelah belajar firman Tuhan. Masih waras. Cinta Tuhan. Jangan pikir bahwa Tuhan akan bisa pakai kita kalau kita menjadi orang tenang. Belum tentu. Juga jangan terlalu pikir, oh kalau saya mau dipakai Tuhan, saya harus pergi ke tempat yang jauh-jauh. Oh harus pindah ke Jakarta, harus pindah ke sini lalu berpengaruh. Jangan pikirkan itu. Setiap tempat di mana Tuhan panggil kita nanti, itu adalah tempat di mana kita akan berkata, Tuhan di tempat ini pakailah aku supaya aku menjadi saksi apa artinya hidup di dalam keadilan, kesetiaan, dan kerendahan hati. Itu yang mau kita lakukan terus tiap-tiap hari. Pelayanan Yesus dimulai dari pinggir terus merubah seluruh dunia. Tidak pernah ada orang membayangkan bahwa apa yang terjadi di Bethlehem, di sebuah kota kecil, di antara orang-orang sederhana, lahir dari keluarga yang sederhana saja, Tuhan membangun sebuah kegerakan besar yang terus berjalan sampai hari ini. Hari ini tidak ada satu negeri pun di dunia ini di mana Yesus tidak dikenal. Luar biasa sekali. Saudara-saudara, ibu bapak, adik-adik, saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan mengajak kita melanjutkan pertanyaan. Tema kita berkata begini, mari kita